Baik, halo, selamat pagi anak-anak Miss. Kita kembali lagi ke mata pelajaran tematik dengan topik perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Nah, anak-anak Miss, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak Miss sudah mengetahui upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai negara melalui jalur pertempuran. Selain melalui jalur pertempuran, pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dengan sekutu melalui jalur diplomasi. Anak-anak Miss tahu nggak jalur diplomasi itu apa? Jalur diplomasi itu adalah jalur perundingan. Jalur perundingan ini diambil untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Perundingan-perundingan tersebut diantaranya sebagai berikut. Perundingannya di sini Miss paparkan ada 5 ya nakku. Yang pertama yaitu perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati dilangsungkan pada 10 November 1946 di Linggajati, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Willem Schermerhorn, dan sebagai penengah adalah Lord Kilian dari Inggris. Hasil perundingannya adalah yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat yang disebut dengan RIS. Yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Wilhelmina. Nah, perundingan yang kedua itu adalah perundingan Renville. Perundingan ini dilakukan di atas kapal Amerika bernama USS Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 dengan hasil perundingannya anak-anak Miss. Yang pertama itu adalah pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jejak pendapat. Yang ketiga, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik. Daerah kantong ini adalah daerah di belakang garis Van Mook. Oke anak-anak Miss. Nah, yang ketiga perundingannya adalah perundingan Romroyen. Perundingan Romroyen diambil dari nama ketua yang mewakili masing-masing negara yang berunding, yaitu Mr. Muhammad Rom dari Indonesia dan Dr. J.J. van Rooyen dari Belanda. Perundingan ini menghasilkan perjanjian Romroyen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 dengan hasil diantaranya adalah 1. Indonesia menghentikan perang gerilya. Kedua, Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Yang ketiga, pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Keempat, kedua negara turut serta dalam konferensi meja bundar yang disebut dengan KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Nah, yang keempat anak-anak Miss itu adalah konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di konferensi meja bundar yaitu KMB ya. Konferensi ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama itu pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Dan tahap kedua itu pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus tahun 1949 di Jakarta. Hasilnya adalah yang pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. Yang kedua,
TNI merupakan kekuatan inti APRIS. Yang ketiga, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan RIS. RIS tadi itu anak-anak MIS sudah tahu lah ya, Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, itu adalah Konferensi Meja Bundar yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dan mencapai kesepakatan pada tanggal 2 November 1949 dengan hasil diantaranya sebagai berikut. Yang pertama hasilnya, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Yang kedua, penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Yang ketiga, kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak 1942. Hasil dari KMB menunjukkan adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia. Nah, anak-anak MIS, inilah dia upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi atau jalur perundingan. Tugas anak-anak MIS adalah sekarang mencari informasi mengenai agresi militer Belanda pertama dan yang kedua. Carinya boleh lewat internet atau dari buku IPS yang ada di rumah, boleh anak-anak MIS. Lalu setelah itu kamu buat dalam bentuk peta pikiran. Ya, peta pikirannya udah pernah kita praktekkan ya anak-anak MIS. Peta pikirannya mengenai apa? Mengenai kedua peristiwa tersebut, di mana berarti judulnya itu adalah agresi militer Belanda. Dan kamu buat cabang-cabangnya, agresi militer pertama apa isinya, agresi militer kedua apa isinya. Nah, demikianlah video pembelajaran hari ini. Miss mohon maaf karena slide-nya tidak Miss mainkan karena kerusakan teknisnya anakku. Kalau dia Miss mainkan, Miss play, maka tulisannya akan menghilang. Jadi seginilah yang bisa Miss lakukan. Oke anak-anak Miss, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.